Madinah. Itu Ansor namanya. Sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang atau sahabat Rasulullah yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah ini. Itu disebut dengan Muhajirin. Nah, pada saat itu berkumpullah orang-orang Ansor. Sahabat-sahabat Rasulullah kaum Ansor di sini yang niatnya adalah untuk memilih pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena berita ini didengarkan oleh Abu Bakar, oleh Umar dan sahabat-sahabat Muhajirin lainnya, akhirnya mereka datang kemari. Melihat sahabat-sahabat Rasulullah Ansor ini tadi yang mau menggantikan Rasulullah, mencari pemimpin untuk menggantikan Rasulullah. Maka pada waktu itu Abu Bakar, Umar datang kemari, dijumpailah kaum-kaum Ansor di sini. Akhirnya disebutkanlah dalam satu hadis Rasulullah bahwasanya kata Rasulullah, kaum Muhajirin adalah pemimpinnya, sedangkan Ansor itu adalah pembantu pemimpin. Artinya kalau ibarat kita di pemerintahan, kaum Muhajirin presidennya, Ansor itu sebagai menteri-menteri dan gubernur. Maka akhirnya disepakatilah pada waktu itu yang pertama kali dipilih oleh sahabat pada waktu itu adalah Umar bin Khattab. Disampaikan, oke, kalau begitu Umar bin Khattab lah yang wajib, yang cocok menjadi pengganti Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab? Masih ingatkah kata Umar bin Khattab ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sakit, siapa yang menggantikan Rasul sebagai imam? Sahabat lain mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang layak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada waktu itulah, disitulah dilantik Abu Bakar As-Siddiq. Kalau istilah kita dilantik, dibaiat di tempat ini, dipilih menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam. Khalifah pertama itulah Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah dibaiat. Itu satu penyebab Rasulullah nama dimakamkan. Yang kedua, pada waktu itu sahabat belum tahu di mana Rasulullah mau dimakamkan. Apakah di Madinah ini atau dibawa ke tempat kelahiran Rasul di Makkah? Karena Rasul dilahirkan di Makkah. Nanti kalau di Makkah kita akan ziarah di rumah kelahiran Nabi. Nah, pada saat itu masih bimbang sahabat ini, Rasul dibawa ke Makkah apa di sini? Maka rupanya ketika Rasulullah wafat, ada seorang sahabat Rasulullah dimimpikan. Rasul menyuruh dia untuk pulang. Dan dia berada di Syam, Suriah kalau sekarang ya. Berada di sana. Karena dia tahu bahwasanya mimpi ini adalah betul dari Rasulullah. Dia nggak tahu ini Rasulullah udah wafat. Berangkatlah dia dari Syam kemari. Perjalanan kurang lebih 3 hari 3 malam. Maka begitu dia sampai di hari Kamis di sini, dilihat ini kenapa kota Madinah bersedih. Baru disampaikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Kemudian ditanya di mana makam Rasulullah. Rasulullah belum dimakamkan. Kenapa kata sahabat ini? Karena kita belum tahu apakah Rasul dimakamkan di Makkah atau di Madinah ini. Maka disebutkanlah rupanya sahabat ini pernah mendengar satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi dan rasul dimanapun dia wafat, maka disitulah dia dimakamkan. Makanya makam Rasulullah itu adalah tempat di mana Rasulullah wafat, di kamarnya Aisyah yang sekarang ini. Makam Rasulullah itu di kamarnya Aisyah. Digalilah pas di bawah tempat tidurnya Aisyah tadi, disitulah digali makam Rasulullah. Jadi ada 3 makam di samping, atau ada 2 makam di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama makamnya Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua makamnya sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Nah, 2 penyebab inilah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lama dimakamkan. Nah, akhirnya setelah dapat informasi ini tadi, maka dimakamkanlah Rasulullah di sana. Dan itulah ayah bunda yang senantiasa kita ziarahi. Nanti insya Allah akan kita ziarahi. Ya, jadi ini namanya apa? Saqifah Bani Sa'idah. Karena ini dulu punyanya Bani Sa'idah, satu kabilah di Madinah ini. Nah, tempat ngopi-ngopi lah kalau istilah kita bilang, tempat ngumpulnya orang-orang Ansor di sini. Jadi mereka ngumpul di sini di Saqifah Bani Sa'idah ini. Maka sampai sekarang kita lihat bangunan semua ini dulu hotel di sekeliling ini dihancurkan, ini yang ditinggalkan sebagai peninggalan sejarah. Ya, jadi inilah ayah bunda yang kita ziarahi di sini. Insya Allah nanti kita lanjut, ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Abu Bakar dan Masjid Mama. Ya, jadi inilah yang dapat kita sampaikan di sini.
ini kita seperti yang saya bilang Bunda, ketika kita melaksanakan ibadah umrah ada 3 yang wajib, 3S. Yang pertama sholat, ibadah. Yang kedua apa? Shopping. Kalau nggak shopping nggak sempurna rasanya umrah. Makanya pulang-pulang